waktu Anda bisa mendengarkan, belum tentu beliau-beliaunya ada waktu untuk Anda. Nah, saat inilah Anda bisa menanyakan bagaimana pemulihan ekonomi di Provinsi Lampung setelah adanya bencana COVID ini. Yang terakhir, menghaturkan permohonan maaf, Bu Kajur sedang dalam penerbangan dari Bandung menemani Pak Dekan, bukan bermaksud apa-apa, tapi memang beliau tidak bisa untuk hadir di acara yang sangat berkesan ini. Baik, itu saja. Saya sendiri juga mohon maaf atas segala kesalahan atau kata yang kurang berkenan, atas kekurangan saya sendiri, bukan karena kesengajaan. Itu saja. Selamat berwebinar, selamat berdiskusi, berharap barokah semuanya, dan kita juga mohon ampun kepada Allah kalau nanti ada keliru atau salah dalam kita menyelenggarakan acara ini. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Heru Wahyudi, SEMSI, atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEB Unila, Bapak Muslimin SEMSC. Kepada Bapak dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya jaringan Bapak Muslimin sedang mengalami gangguan, jadi kita tunggu sejenak ya. Oke, Marta Seremoni saya by HP ya, ini karena jaringannya lewat apa? Oke, silakan lanjutkan. Kepada Bapak Muslimin SEMSC, dipersilakan untuk memberi sambutannya. Oke, terima kasih. Moderator terdengar ya? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun.
Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mungkin yang akan saya sampaikan ini yang terhormat kepada Bapak Bobi selaku Kepala Biro Perekonomian ya. Biro Perencanaan Ekonomi Bapeda. Yang saya hormati juga kepada Ibu Emilia, Kepala Biro Bapeda Provinsi Lampung. Juga yang saya hormati Bapak Heru Wahyudi selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Bangunan. Yang saya hormati Ketua Himepa Afandi dan para hadirin sekalian peserta Development Talk Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Provinsi Lampung. Mungkin puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berpartisipasi dalam aktivitas acara ini. Ini memang Sabtu ini memang banyak sekali aktivitas kemahasiswaan yang kita laksanakan. Memang harinya mahasiswa. Tadi pagi jaringan ini lancar, tiba-tiba udah agak siang ini udah mulai banyak yang beraktivitas seperti jalan semakin siang akan semakin padat juga dengan jaringan gini. Jadi saya mohon maaf sekali kepada para hadirin sekalian dan tamu undangan. Saya berbicara tidak menyalakan kamera terkait dengan kondisi tersebut. Pada prinsipnya kegiatan-kegiatan seperti ini akan memperkaya aktivitas-aktivitas non akademik mahasiswa, bahwa di kampus itu tidak hanya persoalan-persoalan akademis, juga persoalan-persoalan non akademis. Bahwa hal ini tentu disadari juga oleh pengambil keputusan baik di tingkat pusat dan daerah dengan didorongnya adanya kampus yang merdeka, di mana mendorong mahasiswa itu untuk belajar dari luar kampus. Nah, aktivitas-aktivitas ini pada prinsipnya akan menunjang ketajaman kita di kampus untuk tidak hanya melihat textbook, bahwa teori-teori tanpa praktek hanya sekedar teori, praktek tanpa teori akan ngawur gitu. Jadi kedua-duanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus bisa dikolaborasi melalui aktivitas-aktivitas kemahasiswaan seperti ini. Yakinlah bahwa aktivitas-aktivitas kita ini akan bermanfaat, akan lebih memperkaya kita, bahwa kita yang aktif akan memiliki sense yang lebih baik dibandingkan yang hanya belajar dari buku. Apalagi dengan konteks pandemi ini, bahwa secara praktis tentu para mahasiswa akan belajar dari pengambil kebijakan Bapeda. Bapeda ini yang rumusin seluruh pembangunan Lampung ini Bapeda. Syukur sekali dengan kehadiran Bapak Bobi, Bapak Emilia, para mahasiswa Fakultas Ekonomi ini dapat belajar dengan lebih praktis. Mungkin demikian kata sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq, billahi fissabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara Development Talk Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Provinsi Lampung resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Muslimin SEMSC atas sambutannya. Selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Dwi Ahmadi. Kepada Saudara Dwi Ahmadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini dapat diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman.
Hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat, dan keimananmu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu, dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh, hanya kepadamu lah tempat kami bergantung. Ya Allah, Ya Rahim, pada hari ini, kami hendak menyelenggarakan acara Development Talk dengan memohon ridho dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, serta jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, khilaf, dan salah yang pernah kami lakukan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah segala dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, serta dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenalkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti, yang mana pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh moderator yang sangat hebat dan juga merupakan dosen FEB Unila. Beliau adalah Bapak Arif Darmawan SEMA. Baiklah, untuk efisiensi waktu, langsung saja kepada Bapak Arif Darmawan SEMA, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Moderator, Ibu Moderator, izin ya Pak Arif, terima kasih sudah memfasilitasi acara. Ini kebetulan ini ada rentetan acara, saya akan ke acara yang lain gitu untuk bergabung ya. Terima kasih semuanya, selalu sehat, salam untuk semua. Kepada para pembicara dan moderator, saya izin live untuk agenda acara kemahasiswaan lainnya. Mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir. Mungkin demikian moderator. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama ya. Assalamualaikum, saya izin live ya. Waalaikumsalam, iya Pak. Ini ciri khas banget nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya, senang sekali saya pada hari ini bisa menjadi moderator untuk memandu acara dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Lampung, yaitu acara Development Talk, Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Provinsi Lampung. Nah, jadi pada 2 jam ke depan, saya akan memandu acara Development Talk pada kesempatan pagi hari ini. Dan konsep dari Development Talk ini cukup menarik ya, karena sekarang kita akan menggunakan sesi ataupun format podcast ya. Jadi untuk teman-teman semua ataupun para hadirin semua yang ada di Zoom, kita di sini ada di ruang yang mungkin banyak yang belum paham atau belum tahu letaknya. Ini ada di EDC lantai 3 Studio Mini dan biasa digunakan untuk pembelajaran interaktif, dan salah satu fasilitas yang ada adalah podcast ini. Dan di sini kita akan berbincang dengan para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Jadi selama 2 jam ke depan kita akan mendengarkan
berbagai macam insight, informasi, pengalaman maupun juga terkait dengan hal-hal dari Provinsi Lampung terkait dengan strategi percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di Provinsi Lampung itu sendiri. Jadi ini sangat menarik sekali dan terima kasih juga kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah mengundang saya sebagai moderator dan juga menginisiasi program yang sangat baik ini, dan semoga kegiatan ini dapat terus berlangsung setiap tahun dan bisa memberikan banyak kebermanfaatan buat kita semua. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, saya akan mengundang untuk narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada 2 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Bobi Irawan, SEMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bapeda Provinsi Lampung. Baiklah, kepada Bapak Bobi Irawan, SMSI, kami persilakan untuk bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Ya, ini ada mic-nya. Selamat pagi Bapak Bobi. Pagi. Gimana kabar Pak? Sehat? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang kedua, ada satu pembicara lagi atau narasumber. Beliau adalah Ibu Insinyur Emilia Kusumawati MM. Beliau adalah Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung. Saya persilakan kepada Ibu Emilia Kusumawati MM untuk bisa berada di tempatnya. Ya. Selamat pagi Ibu. Emil. Ya. Oke, ini kayaknya berat di kacamata saya. Oke. Jadi sebelum kita membahas topik kita terkait dengan strategi percepatan pemulihan ekonomi ya, Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Bobi ini adalah Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bapeda Provinsi Lampung. Beliau lulus dari S1 FE Unila dan S2 dari Unpad Ilmu Ekonomi, dan beliau juga aktif sebagai di beberapa organisasi, baik itu di KONI Lampung, Dekranasda Lampung, IPSI, dan juga Ketua Komil SMI Bandar Lampung. Dan beliau ini juga sama seperti mahasiswa yang ada di sini, aktivis ya pada di zamannya, dan beliau itu aktif di Ketua Senat, Ketua SPMT, dan ISME Sekjen di masa periode ketika beliau kuliah S1 dan S2 ya, Pak Bobi ya. Baik, itu untuk Pak Bobi. Terus selanjutnya adalah Ibu Insinyur Emilia Kusumawati, MM. Beliau adalah Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, ya Bu ya, Provinsi Lampung, menyelesaikan S1-nya di Fakultas Pertanian, Unila. Ya, jadi alumni Unila juga, dan S2-nya di Ekonomi ya Bu. Oke, jadi selamat datang Bu Emilia dan Bapak Bobi. Selamat datang di podcast kita Development Talk di Universitas Lampung. Mungkin kalau Pak Bobi dari FEB, dari FE mungkin sudah banyak progres ya Pak, perubahan di sini ya Pak. Iya. Dan Ibu Emil mungkin di Unila walaupun di pertanian, tapi mungkin ngelihat kalau datang ke Unila kayaknya rasa-rasanya banyak perubahan yang terjadi. Oke. Mungkin kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya kan banyak berdiskusi dan banyak berbincang terkait dengan strategi pemulihan ekonomi di Provinsi Lampung, ya Pak, Bapak Ibu. Mungkin saya akan tanyakan dulu ke Pak Bobi dulu ya, untuk dari Bapeda sendiri, karena beliau ini sebagai kabit juga, dan juga beliau mungkin dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, terutama di Provinsi Lampung. Nah, mungkin kira-kira apa Pak rencana ataupun strategi dari Bapeda Provinsi Lampung yang saat ini sedang dijalankan terkait dengan pemulihan ekonomi pasca COVID ini, Pak? Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semua yang menyaksikan lewat Zoom online ya. Ya. Jadi begini, kalau secara perencanaan sebenarnya kita itu menyusun dokumen perencanaan itu sudah ada priorisasinya. Kita mulai susun misalnya untuk perencanaan jangka panjang selama 20 tahun, itu sudah diperdakan sejak tahun 2005 ya, dan akan berakhir itu di tahun 2025. Kemudian setiap 5 tahun kita menyusun RPJMD.
ini masuk tahun keempat sebenarnya Ya. RPJMD Provinsi Lampung yang kita susun pada 2019 lalu. Dan penyusunan RPJMD sudah ada pakemnya, gitu kan? Bahwa dia harus sinergi dengan pusat, kemudian juga memperhatikan pembangunan atau kondisi di provinsi sekitar, termasuk juga memperhatikan potensi dan keunggulan dari masing-masing kabupaten yang ada di provinsi bersangkutan. Ya. Dan ini kita sudah susun. Dan kita tidak menyangka, seorang ahli perencanaan sekalipun tidak menyangka akan terjadi tantangan yang luar biasa 2 tahun terakhir kita alami, yaitu pandemi COVID-19. Nah, akibat pandemi ini emang mengganggu ya apa yang sudah kita rencanakan untuk 5 tahun sampai dengan 2024 tersebut. Oleh karenanya, kalau secara tupoksi, karena Bapeda itu adalah tadi seperti Pak Arief bilang, kita merencanakan pembangunan dan perencanaan itu ada dokumentasinya, ya salah satunya adalah RPJMD. Nah, ini kita sedang melakukan penyesuaian sesuai dengan arahan pusat, baik dari Bappenas maupun Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang banyak sekali yang harus terjadi perubahan prioritas, ya terutama pada saat awal 2020. Saya ingat betul itu kita mulai merasakan COVID itu, kalau di daerah itu mulai April itu mulai terasanya. Yeah. Kalau kejadian kasus di nasional kan yang pertama di bulan Februari ya. 2020 ya. Maret itu kita masih belum apa-apa, masih memang ada kekhawatiran karena di beberapa negara sudah mulai muncul. COVID itu mulai melanda di beberapa negara. Nah, bulan April Mei itu baru kita kerasa. Ya. Banyak juga kasus kita waktu itu yang penolakan masyarakat misalnya untuk penguburan pasien COVID dan sebagainya. Dan terus terang itu kita lakukan dengan langkah-langkah antisipasi, bukan direncanakan dari awal. Karena kita nggak tahu nih ada musibah seperti ini. Nah, akhirnya kita melakukan perubahan prioritas. Ya. Kita merubah misalnya yang tadinya harus membangun gedung misalnya, kita rubah prioritas itu diutamakan untuk mengantisipasi kesehatan masyarakat. Bagaimana masyarakat biar tidak terlalu terdampak dari tertular COVID. Kita menutup misalnya bandara dan seterusnya dan memang ini sinergi dengan arahan pusat, pemerintah pusat. Nah, saat ini yang kita lakukan itu salah satunya mensinkronkan lagi prioritas ini supaya juga secara akuntabel ya, pertanggungjawaban bahwa dokumen kita itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang sekarang, dan kami sedang menyesuaikan lagi indikator kinerja utama pembangunan daerah. Gitu. Jadi secara tupoksi itu yang sekarang dilakukan oleh Bapeda. Nah, bagaimana pulih? Ini tentunya breakdown-nya kepada program-program pembangunan yang sekarang kita rasakan apa yang diupayakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di bawah pimpinan Pak Gubernur tentunya. Ini kita sudah banyak berhasil, kita mulai menanggulangi COVID itu cukup berhasil Lampung. Ya. Sekarang kita sempat 600-an, tapi sekarang hanya 2 orang ya, paling per hari. Ya, jadi memang, dan kita bersiap untuk memulai suatu kebangkitan baru ya, dalam ekonomi, mungkin dalam konteks yang agak beda. Yang tadi Mas Arief bilang ini new normal. Tapi kita sudah siapkan langkah-langkah. Mungkin itu awalnya. Oke. Mungkin ke Bu Emil sendiri, kalau misalkan tadi berbicara terkait dengan tupoksi dari Bapeda, sekarang dari Bapeda sendiri menyiapkan, memitigasi ceritanya untuk terkait dengan dampak dari COVID. Karena kita nggak pernah tahu ternyata COVID itu muncul di April 2020 dan dampaknya luar biasa. Nah, dari Ibu Emil sendiri, selaku dari Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, bagaimana Ibu melihat fenomena COVID ini di Provinsi Lampung itu sendiri? Jadi memang COVID ini dampaknya kita rasakan cukup signifikan. Yeah. Begitu awal COVID itu kan tampaknya kehidupan tuh langsung berhenti total. Iya, berubah ya, berubah gitu. Jadi tata cara kehidupan, lalu aktivitas semua berhenti. Nah, tentunya penghentian ini di semua sektor berhenti,
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ibu Pak. mungkin mic-nya agak didekatkan. Ya. Oke, nih. Iya, biar terdengar. Oke. Ya. Sudah cukup terdengar ya. Ya, siap. Jadi karena aktivitas terhenti, semua pertumbuhan ekonomi juga ikut terhenti. Ini ditandai untuk triwulan pertama ya 2020 kalau nggak salah ya, itu kita terkontraksi Pak pertumbuhan ekonomi sampai minus kita. Walaupun secara nasional memang begitu juga, karena di awal-awal kan memang terjadi hal yang sangat mengejutkan sampai kematian dan sebagainya. Tentunya pemerintah bagaimana caranya untuk menanggulanginya di awal adalah dengan menghentikan semua aktivitas, masyarakat harus di dalam rumah. Nah, semuanya tentu terhenti dari sisi pariwisata, dari perindustrian, dari semualah perekonomian berhenti. Nah, makanya ini itulah yang membuat makanya pertumbuhan ekonomi kita juga jadi terkontraksi. Tetapi alhamdulillah dengan berangsur-angsur pada akhir 2020 ya, akhir 2020. Nah, pada triwulan kedua itu ada peningkatan. Kita juga agak cukup kaget gitu ya. Ternyata Provinsi Lampung agak anomali juga. Peningkatannya cukup signifikan pada triwulan kedua, kita sampai year on year-nya itu 5,09. Bahkan Kitukinya sampai 6,09 ya, Pak Budi ya. Nah, ini yang cukup menggembirakan. Kenapa? Berarti COVID ini di Provinsi Lampung sebenarnya aktivitas berhenti ternyata tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada yang triwulan kedua. Ini kenapa? Ternyata karena Lampung ini memang kan lokomotif pertanian Indonesia, pertanian ya. Perkebunan. Nah, ternyata itu di area pertanian ini tetap tumbuh, berjalan gitu. Produktivitas kita tetap meningkat, terutama untuk komoditas pangan. Nah, itu tampaknya dan beberapa hal yang memang kita jalankan ya. Bagaimana caranya supaya ini ekonomi tetap tumbuh walaupun COVID ini tetap berjalan? Ya itu, pertama kita meningkatkan dulu bagaimana herd immunity daripada masyarakat. Itu dulu yang kita amankan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan cara promotif dan juga namanya preventif. Promotif kita tentunya gerakan masyarakat, vaksinasi dan sebagainya. Preventifnya mungkin bagaimana kita penyediaan vaksin, lalu bagaimana SDM kesehatannya dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya mungkin dari sisi tadi pertanian, memang Gubernur Lampung itu sesuai janji gubernur itu punya program yang cukup diandalkan ya, yaitu Kartu Petani Wijaya. Kartu Petani Wijaya ini adalah intinya bagaimana memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses sarana produksi. Dan tampaknya ini ada imbasnya juga, ada pengaruhnya juga. Bisa kita lihat ternyata di Lampung pertumbuhan ekonomi dari sisi pertanian itu cukup memberikan kontribusi yang cukup positif ya, Bu ya. Positif. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat sendiri ya Pak, kalau di tahun 2020 itu ketika semua minus, ternyata ada sektor pertanian, ya perikanan, perkebunan dan lain sebagainya yang tumbuh positif ya kan. Jadi karena memang ya namanya kalau COVID, kalau petani ya tetap ke sawah gitu kan ya, nelayan tetap ke sini. Jadi memang tadi juga saya lihat memang pertumbuhan positifnya itu ada di sektor pertanian dan memang kontribusi serta proporsi dari perekonomian di Provinsi Lampung kan memang ada di pertanian ya Pak, perkebunan dan sebagainya gitu. Jadi walaupun kita juga bisa melihat sendiri ya Bu, tadi saya juga sudah berbincang sama Pak Bobi, kita sekarang sudah mengejok sektor pariwisata ya kan, menjadi opsi yang baru kan, karena mungkin Lampung sebagai gerbangnya Pulau Sumatera itu mungkin bisa menarik banyak wisatawan asing maupun wisatawan domestik untuk bisa mengunjungi pariwisata di Provinsi Lampung gitu kan Pak. Mungkin saya lari ke Pak Bobi dulu nih, melanjutkan perbincangan kita soal pariwisata ya Pak.
Ya. Nah, kira-kira terkait dengan kondisi sekarang, Pak, kondisi pandemi COVID yang sekarang masih terus berlangsung, walaupun sekarang sudah mereda ya, Pak. Sektor pariwisata ini kan akan terus digenjot supaya bisa rebound lah, walaupun kondisinya cukup menyedihkan, memprihatinkan gitu. Nah, kira-kira dari Bapeda sendiri ataupun dari perspektif Bapak, bagaimana sektor pariwisata ini bisa kita tumbuhkan kembali, selain juga untuk mendukung percepatan dari perekonomian Provinsi Lampung sendiri, Pak? Ya, jadi seperti saya bilang tadi, kita sangat berkeyakinan nih slide-nya COVID ini semakin melandai nih. Walaupun katanya di beberapa daerah seperti Bandung mulai lagi gitu. Tapi kalau kita lihat herd immunity masyarakat kita baik secara nasional maupun di Lampung sendiri kan itu semakin bagus. Mudah-mudahan 2022 itu kita sudah mulai bangkit lagi, baik secara ekonomi dan sebagainya. Seperti kata Ibu Karo tadi bilang, memang pembatasan-pembatasan yang kita lakukan untuk menanggulangi COVID itu memang berdampak pada ekonomi. Misalnya dulu, Indomaret harus tutup jam 5 misalnya, ya kan? Pasar-pasar juga sepi dan sebagainya. Nah, ini kita bersiap. Nah, tadi salah satunya pariwisata. Jadi Lampung ini sebelum COVID itu orang sudah mulai banyak yang tahu sebenarnya potensi kita. Terutama yang berbasis bahari ya, alam, laut. Kita juga punya gunung gitu. Dan Lampung itu yang paling daya saingnya dibanding provinsi lain itu kita sangat dekat dengan Jakarta. Nah, oleh karenanya memang sudah lama kita memformulasikan bahwa target kita, pangsa pasar kita itu kalau domestik itu memang bagaimana masyarakat Jakarta itu punya alternatif, nggak lagi ke puncak misalnya, ya. Kemudian juga masyarakat di Bandung atau Sumatera bagian selatan, Palembang, Bengkulu dan sekitarnya gitu. Karena memang Lampung punya potensi yang luar biasa. Kita punya 2 teluk besar, Teluk Lampung dan Teluk Semangka yang kalau mulai dari wisata pantai, kemudian wisata snorkeling atau selam itu sangat bagus. Pun dibandingkan misalnya dengan Provinsi Bengkulu yang punya laut juga. Tapi karena dia hanya menghadap ke samudra India, jadi ya nggak seperti kita punya teluk, kita punya pulau di dalam teluk itu dan sebagainya. Dan ini sudah kita sadari sejak lama. Hanya karena COVID kemarin, memang mau tidak mau, ya. Alhamdulillah Lampung punya basis ekonomi. Tadi seperti Ibu Karo bilang, itu kita punya sektor pertanian yang unggul. Kita lumbung pangan. Jadi Lampung ini dihitung oleh nasional sebagai lumbung pangan. Nah, itu yang membuat kita survive kemarin di pandemi. Tapi kalau kita lihat, ya, kepada negara-negara misalnya atau provinsi yang mengandalkan sektor jasa, terutama juga pariwisata seperti Bali misalnya, begitu terpuruknya mereka. Gitu. Kalau Lampung masih bisa survive karena kita punya pertanian. Ada alternatif lain. Nah, berpijak dari basis pertanian tadi yang sudah semakin bagus di bawah pimpinan Pak Gubernur, ya. Ini memang pariwisata ini salah satu sektor yang kita andalkan untuk bangkit. Ya. Apa yang kita lakukan? Pertama, kemarin sudah groundbreaking Bakauni Harbor City. Bakauni Harbor City. Ya. Ini ada kita buat konsorsium ya. Di penyeberangan. Jadi sudah fasilitas infrastruktur sudah ada, jalan tol di situ, penyeberangan sudah ada juga. Ya. Jadi kita punya lahan dan kita kerjasama dengan BUMN, SDP, HK, dan ITDC. Di awal kita sudah MOU, ada satu perusahaan swasta yang punya lahan juga di sana dan pemerintah Provinsi Lampung. Di tahap pertama di groundbreaking ini kita akan bangun masjid, kemudian UKM center, juga menara Siger itu mau kita optimalkan, kita maksimalkan. Jadi kan ikon juga ya, ikon juga itu. Nah, terus nanti akan dibangun di tahap pertama ini juga Tempak. Tempak ini sudah kerjasama dengan Jatim Park. Konsep ini merupakan implementasi 2 strategi. Strategi kita dalam pariwisata ini membangun pariwisata itu berbasis korporasi. Jadi dia padat investasi, padat modal di situ. Ya, nanti dibangun hotel besar, kemudian dibangun cruise terminal dan sebagainya. Karena harapannya ini akan mendatangkan devisa bagi negara. Jadi harapannya nanti 5 tahun atau dalam 10 tahun ke depan ini turis mancanegara melalui kapal kurs itu bisa hadir di situ. Kapal pesiar itu ya, Pak, yang itu ya, bisa sandar di ini ya, Bakauni. Iya.
Nah, tetapi kita tidak melupakan di Bapeda kita formulasikan juga bagaimana ini ngeling dengan pengembangan destinasi yang berbasis community. Ya, pemberdayaan pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan Ya. masyarakat. Jadi Seperti kita tahu banyak di seputar Bakauheni aja banyak destinasi-destinasi yang memang dikelola oleh masyarakat. Pokdaris itu. benar-benar. Nah, langkah kita apa untuk menyiapkan ini? Selama pandemi ini, walaupun dengan seperti kita sekarang ya online itu pelaksanaan bimbingan kita kepada Pokdarus itu tetap jalan, gitu kan? Kemudian juga kita membantu, ya, menyiapkan infrastrukturnya, aksesibilitasnya dan sebagainya, sehingga nanti begitu Bakauheni Harbor City ini mulai bisa hidup, otomatis destinasi yang dikelola oleh masyarakat ini juga kita harapkan juga akan bisa hidup, akan tumbuh karena turis pasti datang, sudah keliling-keliling di Bakauheni, nginap di sana, mungkin dia pengen kan melihat, dan harapan kita memang linknya itu nanti sampai ke pantai barat, pesisir barat, juga ke Waikambas. Gitu. Sampai ke Lampung Timur juga, Pak. Itu strategi kita kalau di pariwisata. Benar-benar. Itu Mas Arif. Iya. Menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian kalau misalkan membayangkan terkait dengan konsep integrasi pariwisata sendiri kan. Karena kalau misalkan kita membandingkan dengan, mohon maaf, di Pulau Jawa sendiri ya, ketika kita misalkan pergi ke Pulau Jawa untuk misalkan ke Bandung ataupun ke daerah lain gitu, kita bisa mendapatkan paket ataupun kesempatan untuk mengikuti ataupun merasakan berbagai macam aktivitas gitu kan Pak. Nggak cuma sekedar untuk leisure ataupun untuk belanja, untuk penginapan dan lain sebagainya, dan itu juga sangat menarik sekali konsep itu. Jadi apalagi sekarang telah dibangun tol, habis itu sudah masuk dermaga eksekutif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dermaga eksekutif itu kalau saya kemarin Sabtu Minggu ke sana, wow ramai banget Bapak Ibu. Dan penuh biasanya sampai ngantri. Sudah mulai ya? Iya, karena akses bagus, terus juga fasilitas oke, tempatnya nyaman, mallnya juga bagus, hanya tinggal pengembangan aja Bapak Ibu. Karena kan di sana juga masalah area parkir dan sebagainya. Nah, itu nanti Bakauheni Harbor City itu di situ. Di situ juga. Iya. Jadi terminal eksekutif itu menjadi satu bagian. Jadi satu bagian gitu. Betul. Kondisi COVID ini sebenarnya menguntungkan bagi Lampung dengan adanya tol. Orang kan sekarang males dengan pesawat ya, karena harus PCR segala macam. Nah, ke Lampung kan cukup mereka bawa mobil semua bisa sampai. Nah, artinya di Bakauheni itu sendiri Krakatau, Gunung Krakatau, artinya aksesnya dekat kan gitu. Nah, ini makanya kita dukung dengan adanya tol, dan memudahkan nanti itu ngeling Pak dengan Pahawang. Nanti ada jalan lingkar ke Pahawang, jadi semua akses pariwisata itu bisa jadi satu. Dan yang kedua, selama ini kan penyeberangan Bakauheni itu hanya penyeberangan barang dan orang. Nah, 2 juta loh. 2 juta. Sehari apa setahun itu. Bisa itu harapannya 10% aja bisa masuk untuk ngelihat pariwisata, karena di situ aja di Bakauheni itu ya, artinya orang begitu datang mereka tujuannya bisa langsung ke situ, semua tersedia di situ. Sekarang kan orang juga nggak mau repot-repot ya Bapak Ibu. Jadi kan kalau misalkan mereka datang ya sudah langsung tersedia di sana gitu kan. Dan kita pun orang-orang Lampung ini kan haus juga sih dengan hiburan wisata yang nah, kalau ada di situ, ngapain kita sekarang ini kan dari Palembang kan dengan adanya tol ini kan banyak mobil yang berkeliaran. Benar. Kalau ada itu pasti orang mau ke situ. Iya, banyak sekarang bus-bus pariwisata sekarang sudah mulai datang ke hotel-hotel kan sekarang sudah banyak dibangun ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ngelihat dari ini plat-platnya juga BG, terus dari ini. Jadi kayak dari Bengkulu, dari ini Palembang. Akses sekarang tol kan cepat gitu. Iya, benar. Jadi kalau saya ngelihat sendiri bahwa sekarang selain dari sektor pertanian ya, kan tadi Ibu Emil bilang bahwa Pak Gubernur meluncurkan program Petani Berjaya. Ya, itu juga salah satu inisiator program unggulan di mana kita tahu posisi kita bahwa Lampung sebagai sebagai lumbung pangan nasional salah satunya gitu kan. Nah, terus sekarang sektor yang kedua yang mau dibangun adalah pariwisata. Salah satunya karena kita melihat potensi pariwisata itu juga sangat besar sekali gitu kan. Karena pariwisata kalau kita cuma melihat dari sisi jasanya saja kan ternyata dia juga ada souvenir, akomodasi, makan minum, restoran dan sebagainya, industri.
kerajinan dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya langsung ke Bu Emil sendiri. Kira-kira apa Bu program untuk mengenjot pariwisata di Provinsi Lampung ini, Bu? Ya, Selain tentunya petani berjaya. kalau wisata maju kita harus siap ya. Iya. Siap keseluruhannya. Saya tadi dikatakan bahwa apabila pariwisata maju, ini pasti oleh-oleh dan lain sebagainya itu dicari orang. Nah, ini terkait dengan UMKM. Sudah pasti. Jadi karena kita ini penghasil ya, dari hulu sampai hilir. Nah, hulu ini lebih banyak kan, lebih banyak produktif. Nah, ini bagaimana Pak Gubernur inginnya di Provinsi Lampung ini tidak hanya produktivitas yang bahan mentah aja. Bagaimana bisa dia menjadi barang yang bisa meningkatkan mutunya. Ada value added-nya, ada nilai tambahnya. Iya. Nah, inilah tentunya dengan itu akan tumbuh UMKM. Nah, seperti contoh kayak kopi. Kopi ini kan mayoritas kan diekspor itu berupa biji. Biji kopinya. Nah, beliau itu berharap bagaimana caranya di sini ada industri-industri olahan sehingga yang keluar itu jangan hanya biji kopinya aja, tapi ya sudah bubuk produknya. Gitu. Sebagai contoh Starbucks. Starbucks itu bisa jadi dari kopinya Lampung gitu, tapi dia biji di sana diolah masuk lagi ke Lampung. Iya, benar. Begitu juga yang lainnya. Kita ini kan untuk ubi kayu. Ubi kayu itu nomor 1 loh di Indonesia. Ubi kayu ya, Bu? Ubi kayu itu nomor 1 di Indonesia. Tapi memang dia lebih banyak untuk olahan tapioka. Nah, ini harapannya bisa dia diolah untuk makanan. Kadang kan keripik sanjanya itu, kenapa kita bisa loh gitu. Oh iya, Bu, nah, ya. Ini udah dimulai gitu kan, dimulai. Nah, inilah artinya untuk menyongsong wisata ini tentunya hal-hal yang itu UKM ini mungkin kerajinan-kerajinan kita kan cukup variatif ya. Benar. Kerajinan pakaian Lampung sekarang sudah banyak ya tapisnya dan disederhanakan pakaian-pakaian yang seperti yang dipakai gitu kan. Bahkan di Prince Sewu itu ada industri kulit ikan. Kulit ikan, Bu. Kulit ikan patin. Jadi patinnya itu diekspor berupa ikannya ya. Dagingnya, filetnya. Nah, kulitnya ini kan jadi limbah harusnya tapi ada pinter memang ini anak muda ini justru di Prince Sewu dia membuat piskin ya kalau nggak salah. Dan itu bahkan udah ekspor. Wow. Nah, seperti itulah. Iya. Artinya memang di industrinya, di perdagangan kita persiapkan juga untuk menyongsong nanti kalau wisata ini meledak. Wisata ini meledak ya. Gitu. Karena memang kan kalau lihat dari segi kedatangan, biasanya kan kalau kita melihat kontribusi pariwisata itu kan biasanya terlihat dari spending-nya, Pak. Spending-nya kan, spending dan juga lama tinggal, length of stay sama juga spending-nya. Nanti kan kita bakal ketahuan tuh, apalagi kalau misalkan wisatawan mancanegara ya Pak. Biasanya kan kalau wisatawan mancanegara kan pergi ke Krui untuk selancar atau apa dan sebagainya. Jadi saya rasa ini menjanjikan sekali ya Bu, Bapak, kalau kita lihat bahwa sektor pariwisata juga bagus untuk ini, apalagi sudah banyak kreativitas dan juga inisiasi dari Bapak Gubernur bahwa perlu nih ada pengolahan dari barang-barang mentah untuk bisa diolah, jangan kita ekspor ini. Terus juga kita kan juga ada lobster, terus juga ada udang. Jadi pembangunan sektor pertanian tidak hanya berhenti di sektor pangan. Pangan saja. Pangan itu kan Pak Jagung sampai ubi kayu dan lain sebagainya. Dan juga horti. Horti ini kita cukup bagus ini. Iya. Pisang, nanas ini bahkan masyarakat loh. Bukan hanya bicara industrinya aja, pabrikan ya, GGPC. Tapi masyarakat. Tapi memang pabrikan ini bermitra dengan masyarakat, mereka memberi arahan kepada masyarakat, hasil mereka diambil oleh perusahaan itu. Terus tidak hanya panganan horti, saya bilang ini peternakan. Peternakan juga. Sapi kita itu produsen terbesar loh untuk Sumatera. Hampir sapi, seluruh Sumatera ini kita penyuplai. Dan juga DKI ya kita penyuplai. Lalu untuk perkebunan yaitu tadi kopi dan lada. Bagaimana kejayaan lada kita bisa kembalikan seperti tahun-tahun 90-an kalau saya nggak salah gitu kan. Lalu tadi ikan, perikanan. Perikanan ini
dulu kita ini Lampung ini ikan-ikan endemik ya, ikan-ikan khas Lampung itu banyak. Tapi ya memang karena perubahan lingkungan dan sebagainya jadi hilang, dan ikan-ikan ini sulit untuk dibudidayakan. Nah, ini memang bagaimana kita bisa ini kembali lagi seperti dulu. Lalu juga Pak Gubernur mengharapkan udang ini kita bisa nomor satu lagi. Udang ya. Iya, ini mungkin Pak Bobi tahu selaku di Bapeda arah kita ke seperti itu. Jadi artinya pertanian secara luas. Iya. Oke, Pak Bobi sendiri terkait dengan apa yang sudah disampaikan ya Pak. Jadi ternyata banyak sekali inisiasi ataupun arahan dari Bapak Gubernur untuk tadi terkait dengan pertanian, hortikultura, terus juga agroteknologi sekarang ya Bu, sekarang ya, yang lagi banyak kan, banyak kebun-kebun agroteknologi yang sekarang pariwisata dikombin sama pertanian, sama perkebunan. Jadi masyarakat itu punya pengalaman sendiri gitu. Contohnya gini Bu, kalau misalkan kita mau makan durian gitu kan. Biasanya kan kalau kita mau makan durian itu kan kalau dibandingkan di Pulau Jawa, mereka tuh punya kesempatan atau experience untuk memetik sendiri, menghitung agrowisata ya gitu, konsep agrowisata itu. Nah, kalau di Lampung sendiri kayaknya kan baru beberapa tempat ya Bu ya untuk ini. Itu Unila juga pernah membuat di depan. Jadi agrowisata itu memang salah satu konsep wisata yang akan kita kembangkan ya Pak Bobi. Beberapa lokasi yang memang sudah dikonsepkan adalah pesawaran itu untuk kakao Pak. Agrowisata jadi daerah kakao, tapi dia di situ untuk agrowisatanya. Jadi kalau orang datang dia petik, dia bisa mengolah gitu kan, terus tuh ada juga hasil-hasil olahan di situ, dan juga dilihat pertanaman yang memang bagaimana sih bertanam yang bagus. Kita sebenarnya agak ketinggalan ya untuk ini. Saya itu pernah ke Jogja, ke apa ya namanya, Taman Bunga atau bukan gunung apa ya, gunung di sana Merapinya. Merapi. Nah di situ dibilangin kampung kopi Pak. Tapi kampung kopi. Kayak kampung coklat kok, kampung kopi, kampung coklat. Tapi saya lihat mana coklatnya. Nggak ada. Adanya hanya di rumah-rumah 2. Itu jauh dibanding di Lampung. Coba ke daerah Welangka, di Pesauran itu banyak, dan bisa kita buat seperti itu, dan alamnya pun mendukung gitu loh. Di sana ada air terjun dan sebagainya. Iya, benar banget. Yang kedua, kampung kopi di Wairigis ya. Di Rigis ya. Rigis di Lampung Barat itu sudah mulai. Kemarin Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno sudah meninjau dan memberi penghargaan bahwa termasuk 50 kampung atau desa yang desa wisata di Indonesia. Misalnya sudah ada itu wisatawan asingnya gitu. Karena kan orang asing kan kadang-kadang kalau yang sudah ke yang maju itu udah bosen ya. Mereka pengennya yang tradisional, kembali ke alam, benar banget ya. Kalau Pak Bobi sendiri Pak, terkait dari Bapeda ya Pak, terkait untuk membangun destinasi mungkin ataupun sektor yang baru yang tadi sudah dijelaskan, karena ternyata sudah banyak inisiasi-inisiasi muncul dari masyarakat, dan sekarang gimana nih caranya pemerintah untuk menangkap ini dan mendokumentasikannya dalam konsep perencanaan pembangunan gitu. Nah, menurut Pak Bobi sendiri itu seperti apa Pak fenomenanya? Jadi begini, dalam konsep besarnya, ya belajar dari banyak negara, dan kita tahu ini Pak Gubernur kan juga punya wawasan yang luas ya. Nah, jadi di negara-negara maju itu memang yang pertama dibangun itu memperkuat basis pangan. Coba kita belajar sejarah Amerika, kemudian sejarah Jepang dan sebagainya. Mereka memperkuat dulu basis pertaniannya. Dan ini yang memang kita lakukan. Seiring sejalan dengan itu, memang betul beberapa sektor ekonomi itu yang bisa menyentuh langsung pada masyarakat ya, direct income ya, pendapatan langsung, itu salah satunya pariwisata. Ya, makanya kenapa kita concern juga ke situ, karena memang pariwisata ini akan meng-create demand ya. Jadi Anda nggak perlu jauh-jauh, misalnya jual barang yang kita produksi itu keluar, kalau ada orang yang datang. Nah, jadi memang konsep pariwisata ini
link juga dengan upaya kita misalnya tadi menciptakan produk hilirisasi dari pertanian itu. Jadi kita nggak lagi hanya bahan mentah gitu. Bahan baku bahan mentah tapi udah tapi sudah komoditas diolah yang dan diolah, sebagainya. Dan pasarnya tercipta. Kalau orang datang, banyak orang datang ke Lampung, tentunya dia ada something to buy kan. Nggak cuma something to see, tapi something to buy. Kita harus yang beli oleh-oleh dan sebagainya. Nah ini yang saya bilang meng-create di market ya. Iya benar. Meng-create demand itu di dalam, internal, domestik dia. Nah harapan kita akan terjadi peningkatan pendapatan kepada masyarakat. Jadi ruhnya itu memang pembangunan itu adalah menempatkan masyarakat, menempatkan pelaku ya ekonomi itu sebagai subjeknya. Bagaimana tadi kita membangun pertanian itu intinya adalah yang diinginkan oleh Pak Gubernur itu petani itu sejahtera. Itu poinnya. Gitu. Tadi Anda sebut misalnya Kartu Petani Berjaya, kemudian juga ada misalnya kita melakukan modernisasi, kemudian hilirisasi di sektor pertanian. Konsep utamanya bagaimana petani-petani kita itu sejahtera, bagaimana petani-petani kita itu meningkat pendapatannya. Di satu sisi ini akan menjawab tantangan mengurangi kemiskinan, karena Lampung ini kan kemiskinannya cukup menengah lah di level nasional gitu dibanding provinsi-provinsi lainnya. Kita nggak paling miskin enggak, tapi kita menengah lah miskinnya gitu. Yang kaya juga enggak gitu kan. Nah artinya satu titik nanti ada contoh keberhasilan, misalnya di Nusa Tenggara Barat yang pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 10% waktu itu, karena dia dorong itu sektor pariwisata. Gitu. Mandalika ya kalau Mandalika sama ya. Walaupun sampai sekarang kan belum jadi juga. Belum Pak, tapi resortnya itu kan sekarang lagi baru ya Pak. Sekarang di Nusa Nusa Penida itu kan mereka mau cari ke. Nah tapi lebihnya Provinsi Lampung dibanding NTB itu kita punya sektor pertanian yang jadi basis dan kita unggul. Diperhitungkan tadi mulai dari tanaman pangan, peternakan, perkebunan itu kita unggul, memiliki keunggulan di situ. Sehingga bagaimana nanti ke depan itu tadi dengan ruhnya kita meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan teknologi, meningkatkan pasar dan sebagainya. Ada satu poin menurut saya yang menjadi pembelajaran kita bersama ini untuk adik-adik mahasiswa terutama. Ternyata betul juga pandemi ini ada positifnya. Kenapa? Dia mengakselerasi teknologi informasi. Di banyak literatur kita baca itu kan akan terjadi 20-30 tahun ke depan. Tapi kita nggak nyangka nih. Begitu sekarang bagaimana misalnya? Kayak gini kan Zoom gitu ya. Online gini kan, podcast Pekon itu mewah ya, hanya kepala negara. Iya benar. Sekarang telekonferensi kalau sekarang kan luar biasa nih, percepatan kemudian pasar ya, market itu juga sekarang sudah digital dan sebagainya. Tapi saya sangat berkeyakinan sekali lagi bukan berarti ini akan menutup nanti ya, menutup misalnya pasar untuk pariwisata atau menutup industri-industri retail dan sebagainya. Saya sangat berkeyakinan dengan penerapan new era katanya new normal ini itu akan terjadi pembangkitan ekonomi yang luar biasa. Orang masih pengen jalan kok. Sekarang ini lihat aja di COVID sudah mulai melandai walaupun belum habis. Tadi di terminal eksekutif penyeberangan misalnya luar biasa terjadi peningkatan di hari-hari terakhir ini. Iya, benar banget. Dan ini yang akan kita celah ini yang akan kita manfaatkan untuk kembali bangkit ekonomi Lampung ke depan. Mungkin itu Mas Arief. Iya, jadi menarik sekali ya Bu, Bapak Ibu diskusi kita. Jadi ternyata setelah kita mendalami isu terkait COVID ini dari sektor pertanian yang nilainya surplus ya Bu selama masa COVID ini karena anomali kayaknya. Iya, anomali ya Bu ya. Karena saya juga lihat di koran waktu itu juga Lampung ini mencatat pertumbuhan positif hanya di sektor pertanian gitu kan. Kita produksi padi itu belum pernah loh kita nomor satu. Ininya pertambahannya ya, bukan produksi secara jumlah total, tapi pertambahannya itu secara nasional kita nomor satu. Makanya kemarin kita dari Kementerian Pertanian dapetin emas untuk itu. Dapat penghargaan gitu ya. Ya itu artinya kita lihat kok COVID bisa seperti itu. Gitu. Jadi
kayaknya COVID itu nggak ada dalam pikirannya bapak-bapak petani Ah, segala iya, macam ya udah lah ya. nggak ada COVID di Nggak ada sawah. COVID di sana lah ya. Mau pakai masker nggak boleh langsung gitu. Di sawah nggak ada COVID. Iya, dan terus ketika dilingkan ternyata sektor ini pertanian, perkebunan, perikanan, tadi yang Ibu contohkan ikan patin, Ya. terus juga kopi lada, terus juga masalah ini itu juga bisa dilingkan ke sektor pariwisata gitu Ya, kan. Jadi ya, saling mendukung. saling mendukung gitu kan. Dan tadi Pak Bobi juga cerita bahwa apalagi kalau misalkan ditambah dengan teknologi informasi Pak yang sekarang Ya. berkembang pesat gitu kan. Sekarang eranya itu anak-anak ngertinya vlogger, YouTube itu kan sekarang jadi Justru pasar yang gratis itu. iya benar. Pasar gratis Untuk promosi dan pariwisata, sebagainya promosi, gitu. ya. Jadi ketika sektor ini juga dicombine dengan pariwisata dan juga pertanian, saya rasa sangat luar biasa sekali pasti Pak. Itu untuk ini. Nah, terus terkait dengan ini Pak, kesiapan pemerintah nih Pak dalam menghadapi masa new normal dan juga kita berbicara soal infrastruktur ya Pak, sarana prasarana yang mungkin ini menjadi sebuah PR juga gitu. PR karena mungkin kita sudah agak tertinggal beberapa tahun lah, 10 tahun mungkin dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa yang mereka sudah well developed gitu kan. Karena kalau infrastrukturnya sudah bagus, sudah baik, insya Allah kan itu akan mendukung arus mobilisasi, baik itu logistik, orang, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita lihat di Kota Bandar Lampung, flyover masih tetap jalan, underpass masih tetap jalan, dan sebagainya itu kan gunanya untuk membantu mobilisasi. Nah, sekarang mungkin kalau ke Pak Bobi lagi deh Pak, terkait dengan infrastruktur sendiri. Ini gimana Pak, kalau Bapak lihat di Provinsi Lampung sendiri untuk mendukung percepatan pertumbuhan? Ya, syukur alhamdulillahnya kan jalan tol selesai waktu belum COVID ya. Kalau COVID melanda pada saat kita bangun mungkin agak terhenti sebentar gitu kan pembangunan jalan tol itu. Itu jalan tol itu jadi backbone-nya lah katakan begitu. Nah, ini akan kita bangun dan ini memang sudah direncanakan sejak lama untuk aksesibilitas pendukungnya. Termasuk sekali lagi kalau di infrastruktur itu kita melihat tujuannya untuk apa. Jadi tujuan pembangunan infrastruktur salah satunya adalah memang untuk meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi daerah. Ya, itu salah satu tujuannya. Jadi kita nggak asal bangun, ada jalan kita bangun atau kita tingkatkan kualitasnya. Tapi kita melihat jalan ini nanti seberapa besar dia meningkatkan kinerja ekonomi daerah di Provinsi Lampung. Karena apa? Kita punya constraint, budget constraint ya. Jadi anggaran kita kan bukan tidak terhingga atau tidak terbatas. Kita punya anggaran yang terbatas. Oleh karenanya kita pandai-pandai memilih. Gitu kan? Mana yang menjadi prioritas? Mana yang menjadi prioritas? Tentunya melalui arahan kepala daerah. Ya. Jadi mana yang lebih prioritas dan mana bisa membangkitkan ekonomi dalam skala yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh tadi kalau bicara data, sebelum COVID itu pariwisata kita untuk mancanegara itu sudah 185.000 yang berkunjung dan memang rata-rata ke pesisir barat. Nah, ini contoh ya, bagaimana dulu kita juga melalui sinergi dengan pemerintah pusat itu membangun aksesibilitas ke sana. Kalau Anda jalan sekarang misalnya, ini jalan ke pesisir barat ya melalui Tanggamus dan sebagainya itu sudah bagus gitu. Aksesibilitasnya sudah cukup baik. Kita paling kalau jalan belum macet ya, kalau nggak pagi, kalau berangkat dari Bandar Lampung jam 3 subuh, jam 8, setengah 8 sudah sampai itu kita di Krui. Di Krui ya Pak? Iya. Ini kan aksesibilitas, ini Aksesibilitas, infrastruktur. iya, gitu. benar. Walaupun memang itu dukungannya dari anggaran pusat ya, APBN itu jalan nasional. Jalan nasional benar. Ya. Kalau jalan provinsi Pak atau jalan provinsi juga sebagai feeder road-nya itu mendukung hal itu. Ya, jadi meningkatkan aksesibilitas dan terutamanya kalau untuk jalan provinsi salah satunya tadi mendukung sektor pertanian, terutama untuk jalan-jalan produksi dan sebagainya sehingga tidak ada lagi produk yang akhirnya high cost ya karena ongkos transportasi. Ongkos transportnya mahal karena dia nurunin dari tempat dia tanam misalnya harus mahal gitu. Kejadian-kejadian seperti di beberapa provinsi lain misalnya di arah timur misalnya itu kenapa mahal sayurnya, kenapa mahal produk-produk pertaniannya, salah satunya karena dukungan jalan produksinya belum begitu baik. Memadai ya Pak. Kalau di Lampung sudah cukup baik gitu. Ya. Dan ini infrastruktur itu memang diarahkan dari kita ke sana. Jadi bukan hanya asal bangun jalan, tapi ada tujuan utamanya. Bagaimana meningkatkan kinerja ekonomi daerah
dan mendukung sektor-sektor unggulan tadi, baik itu pertanian dan juga pariwisata. Pertanian dalam arti luas, seperti kata Ibu Karu tadi bilang, ada peternakan, ada perikanan dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu Mas, Jadi, kalau dukungan infrastruktur kita. Namanya infrastruktur itu mendukung 3. Bagaimana mendukung industri dan perdagangan, mendukung wisata, mendukung pertanian. Nah, kalau mau bangun ini nggak mendukung ini percuma. Nah, jadi artinya infrastruktur banyak ya, tidak hanya jalan. Infrastruktur untuk pertanian itu misalnya irigasi. Iya kan, irigasinya seperti apa? Pertanian bisa maju karena irigasinya bisa terbangun dengan baik. Nah itu, jadi artinya dilihat juga untuk provinsi ini kan lintas kabupaten kan, yang dibangun. Kadang-kadang orang kan salah kaprah ya. Itu sebenarnya fungsinya kabupaten. Kita kan hanya bagaimana membuka akses dari kabupaten satu ke kabupaten lain. Tapi saya lihat beberapa tahun terakhir ini cukup bagus, terutama untuk lintas kalau ke arah Lampung Barat itu lintas apa? Lintas tengah kalau yang Kota Bumi dan sebagainya. Barat ya. Itu bagus sekali. Nah, lintas tengah ini alhamdulillah didukung dengan adanya tol kan. Nah, itu. Jadi artinya secara global untuk Provinsi Lampung infrastruktur sudah cukup baik. Sudah cukup memadai. Pak Gubernur pun ada kebijakannya bagaimana caranya membangun infrastruktur artinya bisa dibangun secara sekaligus sehingga ini yang sedang diupayakan. Artinya satu sekaligus dia bisa terbuka semua akses-akses yang terutama tadi mendukung industri, mendukung wisata, mendukung pertanian. Nah, ya, memang butuh high cost tadi kan. Tapi kan memang diprioritaskan mana yang terutama Musuji itu kan Pak Gubernur berharap itu bisa jadi sektor andalan kita, mendukung sektor andalan kita di sana perikanan. Di utama udang kan di sana kan, terus tuh bagaimana ikan-ikan yang tadi endemik. Jadi itulah kenapa misalnya gini, ketika sektornya sudah terbangun, fasilitas infrastruktur sarana prasarana juga terbangun, harapannya itu bisa meningkatkan mobilitas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya arus barang, arus orang dan lain sebagainya itu bisa berlangsung dengan sangat baik sehingga perekonomian itu bisa digenjot. Nah, mungkin kita beralih ke SDM-nya ya Pak. SDM nih Pak. Karena kan tadi kita berbicara sektor, kita berbicara dengan lapangan usahanya ataupun berbicara tentang kontribusinya. Nah, kita berbicara soal SDM nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan SDM sendiri di Provinsi Lampung. Kalau SDM kita bisa melihat dari tingkat pengangguran misalkan, atau misalkan terkait dengan terkait dengan tingkat pendidikan ataupun terkait dengan kesiapan masyarakat untuk bisa membantu ataupun bisa memelihara ataupun bisa bagaimana berinisiatif untuk bisa membangun perekonomiannya daerah atau lingkungan sendiri. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sekalian terkait dengan SDM sendiri itu seperti apa? Mungkin Bapak boleh Pak Budi. Jadi begini, kalau secara ekonomi SDM ini kan kita bisa lihat dari beberapa hal ya, seperti misalnya tingkat kesejahteraannya. Ya, kalau dilihat dari indikator-indikator pembangunan ekonomi itu dari income per kapita. Lampung ini berada di middle ya dibanding 34 provinsi lainnya. Kemudian juga kita lihat misalnya dari IPM-nya. Nah, kalau dari sisi IPM ini udah hibrid ya, gabungan komposit dari indeks kesehatan, kemudian juga pendidikan dan daya beli. Nah, memang kalau di Indonesia ya kita berada di tengah. Cuman kalau di Sumatera memang kita harus punya tantangan nih untuk meningkatkan IPM kita. Jadi kan kalau kita bicara bagaimana pembangunan itu dicapai, kita tentunya bicara pada indikator-indikator dan upayanya. Ya, memang IPM kita kalau di Sumatera memang penuh tantangan gitu ya, harus ada tantangan yang harus kita hadapi. Hanya saja progres ya, kalau dilihat dari pertambahannya tadi, kalau misalnya tadi dari produksi padi, kita lihat dari pertumbuhannya, ini Lampung cukup baik. Jadi progres kita untuk meningkatkan IPM itu baik dibanding provinsi-provinsi Sumatera lainnya. Bagaimana caranya? Itu tadi meningkatkan pendidikannya, meningkatkan kesehatannya.
juga meningkatkan kesejahteraan dan pendapatannya. Nah, saya bilang tadi, ini tentunya bagian yang tidak terpisahkan dari strategi-strategi pembangunan, termasuk di sektor pertanian maupun tadi di sektor pariwisata dan seterusnya. Karena kita sudah menempatkan bahwa yang menjadi subjek pembangunan itu adalah pelaku-pelaku dan masyarakat itu sendiri. Dan poinnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Ya, apakah dia di sektor pertanian, apakah di sektor pariwisata atau sektor-sektor lainnya. Nah, ini terkait dengan SDM itu. Kemudian juga menyiapkan fasilitas pendidikan, ya kan? Bagaimana level-level pendidikan itu kita siapkan sarana dan prasarananya. Tapi memang mau tidak mau harus diakui, gitu kan? Karena pandemi ini memang kita agak melambat, gitu. Ya, kemiskinan juga yang kita harapkan turunnya sekian persen ternyata nggak turun tapi sedikit gitu, tidak tercapai karena perlambatan ya kalau bahasa BPS itu. Karena kan ya mau nggak mau gitu. Karena COVID ini sekali lagi ya planner yang hebat sekalipun nggak tahu ini bakal menghadapi tantangan seperti ini gitu. Tapi alhamdulillahnya kan kita survive, kita berhasil nih. Walaupun kita nggak bisa jumawa ini akan kita lewati tapi saya berkeyakinan 2022 sudah ada kebangkitan ekonomi. Gitu. Nah, kemudian di sektor kesehatan, nah ini kan pembelajaran yang luar biasa bagi kita sebagai bangsa, gitu kan. Bagaimana kita menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang mumpuni, gitu kan, dan diakselerasi oleh musibah ini. Ya, makanya saya bilang dari sisi positif, kalau orang yang optimis selalu melihat dari sisi positif, gitu. Ternyata COVID ini ada hikmah ya, ada pembelajarannya. Iya. Ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya. Kita menyiapkan fasilitas sarana kesehatan yang lebih baik lagi. Benar. Ke depan gitu kan. Sektor kesehatan sekarang menjadi perhatian kan gitu. Artinya bukan dulu nggak diperhatikan tapi menjadi perhatian lebih. Gitu. Iya. Bahwa tantangan ke depan ini seperti ini yang kita hadapi. Gitu. Nah, oleh karenanya saya rasa ini tidak terpisahkan dengan strategi pembangunan kita, bahwa poinnya, intinya strategi pembangunan itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang intinya juga meningkatkan kualitas SDM-nya, meningkatkan daya saingnya, bagaimana nanti dia bersaing di pasar kerja dan sebagainya. Nah, itu dari konsepnya, Mas. Kalau melihat konteks sendiri sebenarnya kan kalau sekarang ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat ataupun insan yang sehat gitu kan, Bapak Ibu. Karena kita lihat banyak sekali dokter dan juga perawat ataupun orang-orang di garda terdepan, dan juga mungkin kalau di universitas ya Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah kehilangan beberapa profesor yang memang investasi SDM kan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian gitu, untuk menggantikan Bapak Ibu yang sudah almarhumah itu panjang sekali waktunya kan, apalagi dokter spesialis atau apa. Jadi kan memang ini menjadi tantangan tersendiri gitu kan dalam era COVID ini, bagaimana SDM itu bukan hanya terkait juga dengan pendapatan, tapi juga terkait dengan kesehatan sendiri gitu. Nah, mungkin dari Ibu sendiri terkait dengan program vaksinasi Bapak Ibu, kan kita kemarin waktu itu disorot ya, karena masalah vaksinasi yang rendah gitu kan dibandingkan dengan provinsi lain gitu kan, dan Pak Presiden juga sudah memberikan teguran gitu kan terkait dengan program vaksinasi, kenapa sangat rendah gitu dibandingkan dengan provinsi lain, yang mengakibatkan Lampung sendiri, Kota Bandar Lampung atau apa itu masuk ke zona merah ya kan waktu itu juga. Nah, mungkin Ibu sendiri bisa cerita terkait dengan vaksinasi dan juga ininya. Mungkin kita refresh lagi bahwa alhamdulillah Indonesia ini sekarang zonanya kan hijau. Iya. Nah, Lampung sendiri juga masuk zona yang aman lah ya. Kita ada di level 2 dan 3. Memang belum ada yang level 1 ya. Tapi ada ini yang hijau itu kalau nggak salah saya lihat dulu ini. Takut salah saya karena ini menyangkut data ya. Yang hijau itu Kota Metro. Oh, Kota Metro. Kota Metro ini per 19 Oktober sampai 8 November. Oke, masih berlaku ya. Nah, artinya udah ada yang hijau level 2 itu Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Waikanan. Lalu selebihnya adalah level 3. Level 3, oke. Tapi alhamdulillah Pak, memang pada saat itu kan memang pemerintah pusat itu lebih mengutamakan di Pulau Jawa dan Bali untuk
vaksinasi. Distribusi vaksinasi. Nah, waktu itu di awal-awal Lampung termasuk yang dianggap baik. Yang di awal itu adalah salah satunya juga ya. Dan yang kedua tentunya juga tidak bisa diinikan juga ada masyarakat yang memang masih belum mau gitu loh Pak. Masih ini takut yang, gitu ya. masih takut gitu. Ada kekhawatiran gitu kan. Kekhawatiran dengan vaksin ini memang tantangan di dunia kesehatan. Iya. Tapi alhamdulillah saat ini posisi terakhir itu per 3 November itu kita sudah 52% untuk vaksin yang pertama. Lalu vaksin yang kedua itu sudah 20% dan bahkan vaksin yang ketiga ada untuk tenaga kesehatan 0,36. Nah, artinya ini mulai ada peningkatan untuk vaksinasi. Jadi artinya herd immunity di masyarakat itu sudah cukup baik dengan kondisi ini. Memang bukan hal yang mudah, Pak. Untuk padahal sudah disosialisasikan ya, tapi ya itu kadang-kadang ada kekhawatiran masyarakat pada saat itu kan pada posisi yang sangat mengerikan, banyak kematian dan sebagainya. Gitu, nah, banyak isu-isu yang menyatakan kalau divaksin nanti jadi ini, jadi itu. Nah, itu yang kadang-kadang nggak usah itu di lingkungan saya sendiri pun ada yang belum vaksin karena ada ketakutan seperti itu. Tapi ya syukur ini udah mulai pelan-pelan. Artinya udah 52% sudah cukup baik gitu. Oke. Nah, terus berbicara terkait dengan SDM juga nih Bapak Ibu kan. Terakhir kan berita yang hangat juga ini terkait dengan apalagi Pak Bobi kan di KONI ya. Terkait dengan pencapaian kita di PON ya Bapak Ibu. Dengan kondisi pandemi COVID sekarang dan kondisi yang terbatas ini ternyata Lampung sendiri meraih prestasi nih Bapak. 10 besar di ajang PON. Iya, alhamdulillah nih ya. Ya, dulu pernah 10 besar, tapi 2016 kita di 15. 15, itu tuh kalau nggak salah. Sekarang di 10 besar dan medali emasnya itu kalau nggak salah berapa ya? 15 ya? 14 ya? 14 gitu. Nah, mungkin dari Pak Bobi sendiri ini berbicara terkait dengan SDM, tapi di sektor olahraga nih Pak ya. Terkait dengan PON, apalagi Bapak di KONI juga. Nah, itu gimana nih Pak? Tips ataupun apa ya kisah suksesnya nih Pak bisa mengantarkan sampai ke 10 besar nih Pak. Iya, saya sengaja ke sini pakai jaket KONI. Iya. Biar mancing lah. Enggak, saya di bidang anggaran di KONI. Kebetulan saya juga kemarin hadir di Papua. Di Papua Pak. Kita mendampingi atlet-atlet kita. Iya, benar. Jadi konsep Lampung Berjaya itu 33 agenda kerjanya Pak Gubernur Lampung Pak Arinal Junaidi itu salah satunya mengembalikan kejayaan olahraga Lampung. Dan alhamdulillah kemarin kita terbukti. Dan ini sesuai target yang dicanangkan oleh beliau. Gitu. Kami di KONI kan hanya membantu beliau gitu kan, mewujudkan target tersebut. Ya, di 2016 itu kita ranking 15. Kemudian emas yang kita peroleh itu hanya 11 emas. Kemarin kita 14 emas, kemudian kita masuk ke ranking 10 besar. Kalau di Sumatera itu hanya Riau yang di atas kita. Ya, Riau dengan begitu dukungan anggaran yang menurut saya luar biasa dari pihak swasta terutama ya. Karena di sana kan ada perusahaan-perusahaan tambang besar ya, di Riau itu. Kemudian kalau kita bicara Papua ya Freeport misalnya. Papua kemarin tuan rumah dia masuk 4 besar. Oh, Papua 4 besar. Ya. Sindrom kalau tuan rumah ya. Ya, biasanya tuh kayak dia tuan rumah ya. Iya, tuan rumah. Jadi banyak atlet yang bisa dikirim ya. Nah, kalau kita alhamdulillah ya. Dukungan dari pemerintah dari Pak Gubernur itu luar biasa. Kemarin atlet-atlet kita itu cabur yang sangat menonjol itu salah satunya senam. Kita peroleh 4 emas ya di sana. Kita peroleh 4 emas di sana. Kemudian angkat besi, angkat berat yang menjadi andalan Lampung. Oh ya. Ya. Sorry. Senam 5 emas. Senam 5 emas. Ya, senam kita menghasilkan 5 emas. Dan dukungan cabur-cabur lainnya ya seperti menembak, kemudian juga kalau angkat berat, angkat besi itu memang andalan Lampung lah gitu. Softball, softball yang emas, bisbol perak kemarin. Alhamdulillah itu tercapai dan itu pembinaan itu dilakukan bukan sebentar. Gitu. 2019 kami dilantik
tentunya cabur-cabur itu sudah ada pembinaan, tapi kita fokuskan mulai di akhir 2019. 2019 Ya, memilih atlet, kemudian meningkatkan kemampuan fisik maupun mentalnya itu kita lakukan selama 2 tahun terakhir. Gitu. Dulu itu rencananya kan 2020 PON itu. Iya. Ya ini mungkin kemunduran kita juga kan mundur karena COVID. Ya, Olimpiade juga mundur kan 2021. TC untuk PON kemarin itu kita mulai dari Oktober 2020. Saat pandemi ya Pak itu. Jadi ini bukan pekerjaan yang tiba-tiba, tapi ini memang dirancang, direncanakan. Gitu. Kenapa? Banyak provinsi yang hanya TC-nya hanya berapa bulan. Kita melakukan TC itu hampir 1 tahun. Iya. Ya, mengumpulkan atlet, pelatih, kemudian kita bina itu, meningkatkan fisiknya, kemampuannya, tekniknya, mentalnya, sehingga begitu berlaga kemarin di PON, ya alhamdulillah target itu tercapai. Jadi memang bagaimana menjadikan olahraga Lampung ini kembali berjaya itu bagian dari rencana atau agenda kerja pemerintah Provinsi Lampung. Ya. Itu Jadi, Mas Arief. Mantap sekali ya Bu ya. Kali jadi berjaya itu slogan Lampung Berjaya itu ternyata bukan hanya dari sektor lapangan usaha tapi juga insan sampai olahraga ya Pak ya. Iya. Semuanya gitu. Desa berjaya gitu kan, desa dan segitu. Jadi ini menjadi sebuah fighting spirit sih kalau saya ngeliat bahwa saya juga ngeliat banyak banget ucapan selamat kepada atlet dari Provinsi Lampung yang di situ meraih kejayaan lah, mengembalikan kejayaan olahraga. Dan sekarang kebetulan juga karena lagi olahraga yang untuk disabilitas ya Pak, kalau di Papua. Perpanas juga. Jadi Lampung juga ngirimin Pak kalau itu. Iya, kita ngirim. Tapi kalau Perpanas ini kan ranahnya ke sosial ya, dinas sosial. Jadi bukan KONI gitu. Bukan KONI ya Pak. Ya, tapi tetap kita pantau juga. Ya, gitu. Jadi memang perhatian yang luar biasa Pak ya. Kalau ngeliat dari semangat Olimpiade itu kan sama besaran hadiahnya ya Pak ya gitu. Dan Indonesia nggak cuma 1 emas, 2 emas waktu itu di Olimpiade di Paralimpik ya Pak. Oke. Nah mungkin kita akan beralih nih Pak ke partisipan ya Pak. Jadi partisipan ini dari teman-teman mahasiswa sudah ada pertanyaan mungkin. Kita bisa lihat di layar ya Pak, ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau ada yang, jadi saya persilakan kepada teman-teman partisipan mahasiswa semua yang ingin bertanya, silakan raise hand untuk bisa diskusi nih interaktif bersama Pak Bobi dan Bu Emilia. Mumpung Bapak Ibu ada di sini, sembari kita bisa tanya-tanya nih terkait dengan kondisi perekonomian Lampung ataupun hal-hal terkait dengan pencapaian prestasi dari masyarakat dan lain sebagainya. Oke. Ya, silakan. Ada yang satu nih yang sudah raise hand. Boleh di unmute dan bisa ditanyakan pertanyaan. Silakan. Iya, halo. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Siap. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum semua. Terima kasih juga untuk sebelumnya kepada kedua pemateri, sebuah materi yang sangat luar biasa. Jadi di sini saya ada sebuah pertanyaan di mana tadi Ibu Emilia sempat menyinggung tentang infrastruktur yang mana dapat membuka kesempatan lain, misalnya pembangunan infrastruktur yang dapat membuka sebuah pertanian atau sektor lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kedua pemateri. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat mendownload dan juga membaca sebuah jurnal ilmiah atau jurnal penelitian, yang mana ternyata si peneliti ini telah meneliti bahwasanya infrastruktur yang sangat mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah dari air bersih. Nah, lantas adakah pembangunan baik itu dari Sekda sendiri atau Bapeda yang mana akan terfokus terhadap air bersih itu sendiri? Karena juga saya membaca data dari BPS atau publikasi BPS pada tahun 2018 yang mana membahas tentang air bersih, ternyata di Bandar Lampung sendiri itu, Bandar Lampung di Provinsi Lampung itu sendiri, masih ada 2 provinsi itu yang PDAM-nya tidak aktif, masih ada 2 kabupaten yang PDAM-nya tidak aktif sejak tahun 2017, yang itu adalah Kabupaten Pesisir Barat dan juga Lampung Utara. Nah, lantas bagaimanakah itu? Karena di dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa dengan adanya air bersih maka dapat membuka
sektor pertanian, karena sektor pertanian itu sangat membutuhkan air bersih, dan tentunya bahkan dari PDAM atau air bersih itu sendiri dapat membuka sektor swasta dan juga hal-hal yang dapat meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Ibu Emilia dan juga Bapak Bobby dan juga Bapak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Raihan yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin sembari menunggu ya, ada lagi yang mau bertanya, boleh silakan raise hand untuk itu atau bisa di chat room. Ya, jadi boleh nih nanya mumpung kita lagi diskusi bareng, kan kalau di kelas mungkin terbatas karena kita kontekstualnya dalam bidang akademik. Sekarang kita masuk ke ranah yang benar-benar praktek, yang benar-benar terjadi di lapangan. Kalau misalkan yang mau tanya soal kondisi perekonomian atau apapun, monggo dipersilakan. Oke, mungkin kita sembari nunggu, mungkin bisa dijawab dulu kali ya Bu, ya Bapak, biar kita sembari nunggu teman-teman. Mungkin dari Bu Emil dulu Bu, terkait dengan air bersih ini Bu. Terima kasih untuk Raihan. Kalau air bersih ini sebenarnya adalah ranahnya PDAM ya. Memang sangat perlu ya untuk kemajuan suatu kota itu sangat dibutuhkan air bersih, apalagi sekarang kondisi penduduk kita makin bertambah, semakin bertambah. Tentunya ini pertambahan kebutuhan air bersih ini sangat diperlukan gitu kan. Sekarang ini memang kebanyakan penduduk itu mendapatkan air bersih itu dari membuat sumur bor atau lain sebagainya. Nah, yang dimaksud Raihan tadi, air bersih itu kan gini, untuk area-area pertanian itu memang tidak semua lokasi itu ada irigasinya. Ada irigasinya. Nah, bukan air bersih yang dimaksud yang PDAM itu maksud Raihan ini, mungkin saya luruskan. Kebutuhan air itu memang pada area-area utamanya pada lahan kering. Lahan kering itu memang sangat membutuhkan air. Kalau dia yang irigasi teknis maupun setengah teknis itu kan ada memang dari sumbernya dari misalnya bendungan dan lain sebagainya, memang sudah ada ininya tersier, sekunder dan ininya aliran irigasinya. Tapi untuk lokasi lahan kering ini memang sangat dibutuhkan. Nah, inilah yang mungkin pemerintah mendukung, memberikan bantuan, mungkin kalau dia memang sudah ada sumber mata airnya, dia pompa air dan sebagainya. Dan kalau memang tidak ada sumber mata air, biasanya membuat pompa air dalam dan sebagainya. Nah, kalau PDAM ini hanya khusus untuk rumah-rumah penduduk, gitu. Nggak bicara untuk pertanian, ya, bukan. Air bersih itu kan buat konsumsi ya Bu ya, buat konsumsi. Mungkin ini yang perlu Raihan membuka wawasannya ya, artinya itu yang ini. Terus kalau masalah air bersih ini, memang PDAM kita ini di Lampung itu ada 8. Ada 8. Salah satunya pesisir barat Lampung Utara ya. Memang tidak semuanya dalam kondisi sehat. Tidak semuanya dalam kondisi sehat. Hanya 2 saja, Pesawaran dan mana saya Bandar Lampung kalau nggak salah. Itu yang itu saya, BUMD ya Bu? BUMD ya, benar. Nah, ini memang itu tadi tata kelola yang memang harus lebih diperbaiki, dan mungkin selama ini baru ada aturan menteri. Mungkin saya karena membicarakan PDAM langsung saya juga bicara di sini bahwa ada aturan Kementerian Dalam Negeri bahwa sekarang penetapan tarif PDAM itu kalau dulu adalah kabupaten kota, bupati, sekarang gubernur. Naik ke atas. Naik ke atas. Apa tujuannya? Karena selama ini memang, kenapa kok PDAM banyak yang sakit dan lain sebagainya? Karena tarif bawahnya ini terlalu rendah. Jadi artinya gini, kadang-kadang ini namanya menyangkut orang banyak. Nah, kadang-kadang kebijakan kan kita nggak bisa ya ngomong. Memang mungkin ada pemerintah daerah yang menginginkan memberikan pada masyarakatnya layanan air bersih, tapi tidak memperhitungkan tarif dasar bawahnya itu. Tetapi ini tentunya
tidak menguntungkan bagi PDAM. Jadi malah rugi Jadi kali ya, merugi. malah biaya perawatannya biaya tinggi. untuk usaha menghasilkan air 1 meter kubiknya itu kalau dihitung dengan yang dibayar oleh masyarakat itu lebih rendah. Harusnya dihitung dulu berapa biayanya ini. Harusnya di atas itu. Benar-benar. Nah, apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri, apabila ini menetapkannya di bawah daripada hitungan tarif dasar bawah, pemerintah kabupaten kota harus mensubsidi. Nah, selama ini kan tidak ada itu. subsidi, malah dibiarin aja ya Bu ya. Jadi makanya ya jadi akhirnya banyak yang tidak sehat itu. Iya, benar, makanya ini kebijakannya gubernur yang mengeluarkan, walaupun ini semua mereka yang mengatur, tetapi artinya ada di atas yang jadi wasitnya lah. Iya, benar. Untuk mengatur ini itu. Mungkin ini. Jadi mungkin itu Pak Dek ya, pengertian tadi air bersih. Iya, air bersih. Oke. Mungkin Pak Bovi ada. Saya nambahin aja. Jadi begini, air itu memang bagian dari infrastruktur dasar. Jadi ada 3 infrastruktur itu tadi, termasuk infrastruktur yang jalan, jembatan dan seterusnya ya, yang termasuk dengan transportasi, penyeberangan dan sebagainya. Kemudian ada infrastruktur energi, ya. Kemudian yang ketiga air. Jadi memang betul itu air itu bagian dari infrastruktur dasar. Tapi memang dibagi lagi ya. Kalau tadi kita bicara untuk produksi, ya dari sisi supply untuk mendukung sektor produksi, maka kita bicara air baku, gitu kan. Apalagi untuk pertanian, ya. Bagaimana membangun embung, irigasi dan sebagainya itu adalah bagian dari kita menyiapkan infrastruktur air ya untuk produksi. Ya seperti Ibu Karu tadi bilang, ya karena kita pertanian udah banyak kok nih, kita bangun bendungan, kita bangun untuk irigasi. Ya, kalau ini kan ya kemarin Pak Presiden datang kan baru meresmikan tuh yang di Prensewu. Ya. Jadi memang itu bagian dari kita menyiapkan sarana air ya untuk mendukung produksi. Kemudian juga untuk sektor industri, ya di kawasan industri itu memang sejak awal kalau kita membuka kawasan industri yang kita pikirkan 3 hal itu. Bagaimana aksesibilitasnya, bagaimana energinya, bagaimana air tersedia. Termasuk di Bakahuni Harbor City yang kemarin sudah kita launching ya, di groundbreaking, itu perencanaan pembangunan untuk penyediaan air itu dimulai 2022. Ya, bagaimana caranya banyak hal. Ya. Bisa tadi dengan reverse osmosis ya, memanfaatkan air laut walaupun high cost ya, harganya mahal. Kemudian ada juga misalnya memanfaatkan air permukaan, gitu kan. Kemudian ada juga memanfaatkan tadi air dalam di dalam permukaan tanah, gitu ya. Jadi memang banyak caranya. Nah, kalau bicara air bersih, ya benar kata Ibu tadi itu untuk air konsumsi. Ya. Kenapa? Memang masih rendah di kota-kota. Kewenangan untuk penyediaan sarana air bersih ini memang menjadi kewenangan wali kota dan bupati. Ya. Nah, ada hitung-hitungan ekonomi di situ, ada hitung-hitungan bisnis di situ. Tapi memang pemerintah harusnya hadir ya untuk menyediakan sarana air bersih itu, karena dia bagian komponen dari peningkatan peradaban masyarakat khususnya di perkotaan. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita kan berupaya sendiri nih. Contohnya saya warga Bandar Lampung gitu kan, sudah itu tempat saya tinggal itu wilayah lama gitu, zona permukiman yang lama. Mungkin saya belum lahir sudah ada Kedaton itu kan, tapi di rumah saya aja belum terjangkau PDAM. Oh belum Pak? Belum gitu. Artinya kan ini memang ada nilai ekonomi tadi yang harus dikeluarkan oleh konsumen ya untuk memperoleh. Tapi memang penyediaan sarananya dan kita harus dorong nih Kota Bandar Lampung untuk lebih menyiapkan. Ada program-program dan proyek-proyek setahu saya untuk meningkatkan air bersih di perkotaan. Ya, salah satunya di Bandar Lampung. Ya. Bagaimana kemarin kan kita udah lihat tuh dipasang itu pipa-pipa besar gitu ya. Ya, tapi ya menjangkau kemana kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu kan. Ya. Gas tapi juga gitu ya. Iya, gas juga kan Pak. Itu kan energi tadi ya. Nah, memang menyentuh kepada masyarakat perkotaan itu menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Dan ini memang menjadi kewajiban dan harus ya ke depan. Saya setuju itu sehingga nanti
tidak, kalau makin banyak orang gali sendiri kemudian buat lubang sumur bor, akhirnya kan Habis kualitas air lingkungan kita tanahnya, juga yang iya. menurunkan ya. ini Rata juga. permukaan tanah juga Iya, benar banget iya. gitu. Terus kalau terkait tadi misalnya harganya mahal, ya mungkin ada program-program subsidi, ya. Iya. Karena ini memang kewenangan dari teman-teman kita di kota dan kabupaten kalau untuk PDAM, gitu. Kalau tadi secara umum besar makronya memang provinsi tadi menyiapkan air baku untuk Iya, sarana benar, produksi, benar. industri, pertanian dan sebagainya. Tapi begitu masuk ke ranah wilayah air bersih, ini memang menjadi kewenangannya kawan-kawan di kabupaten kota. Kabupaten kota gitu. Oke. Gitu. Ini yang harus kita dorong terus. Kita ini bicaranya sekarang sebagai warga Kota Bandar Lampung Kota nih. ya. Kita berharap nanti semua bisa terjangkau Iya, gitu. benar banget. Iya. Jadi memang apa ya? Aduh, kalau ini macam kuliah ya Pak. Jadi senang banget gitu loh Pak kalau misalkan itu. Tapi waktu juga kita terbatas banget ini Pak, karena kita tinggal beberapa menit lagi nih Pak untuk kita menyelesaikan podcast development talk kita. Jadi saya juga sebagai moderator juga sangat senang sekali mendapatkan banyak insight, banyak informasi dari Pak Bobi dan Bu Emil mengenai Provinsi Lampung ya, mengenai tadi kita ngomongin mulai dari COVID, pertanian, Bakauheni Harbor City, terus pariwisata, sampai juga atlet PON, sampai sekarang air bersih ya Pak. Jadi kayak kalau kita mau ngebahas banyak banget lagi, itu mungkin nggak cukup nih apa ya kalau waktu ini. Tapi ini sangat menarik sekali dan teman-teman juga pasti di Zoom sangat mendapatkan banyak-banyak informasi pencerahan. Nah mungkin sebelum kita tutup nih Bapak Ibu untuk development talk kita, mungkin bisa ada closing statement kali ya, sekaligus juga memberikan pesan-pesan juga kepada adik-adik mahasiswa yang ada di Zoom meeting terkait dengan mungkin bisa menjadi Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi pemangku kepentingan, bekerja di sektor-sektor pemerintah untuk bisa memajukan Lampung menjadi Lampung berjaya. Mungkin dari Bu Emil dulu nih ya. Monggo. Dari senior. Iya. Silakan Bu. Baik, jadi dulu waktu saya kuliah juga seperti adik-adik ini kan nggak tahu mau jadi apa. Mungkin Bapak atau Pak Bobi juga seperti itu. Tetapi tentunya kita satu, bagaimana menjadi orang yang berkualitas. Oke. Apa? Yang pertama adalah kita harus optimis. Yang pertama optimis. Yang bahwa kita mampu gitu. Kita mampu. Jadi kadang-kadang minder itu coba dihilangkan. Untuk minder itu dihilangkan. Bahwa kita orang lain bisa, kenapa kita enggak? Benar banget. Yang kedua disiplin. Utama dari keberhasilan disiplin. Ciptakan dalam diri kita bahwa kita ini punya disiplin yang baik ya. Kadang-kadang ini yang kadang-kadang yang kurang ya. Artinya sudahlah nanti aja lah. Kadang-kadang kan kalau anak-anak itu betul, saya kan punya anak. Artinya saya bisa melihat seperti apa gitu. Disiplin ini penting karena tidak hanya sekarang untuk di pendidikan, nanti pada saat bekerja pun itu yang utama. Karena tadi optimis, disiplin. Nah, kalau ini dia dalam bekerja gitu, dalam bekerja itu tidak ditimbulkan dari diri dia. Itu yang membangun itu diri dia sendiri. Kadang-kadang sudahlah, kadang-kadang banyak pegawai, tetapi yang artinya yang berkualitas, yang mau gitu, itu dia bisa inilah, tidak seluruhnya. Iya. Yang kedua tentunya kita mau belajar. Mau belajar itu yang utama. Kadang kita gini, bekerja itu tidak sesuai dengan pendidikan, basic pendidikan. Tapi kalau kita mau belajar, bisa aja. Kita bisa aja. Kayak saya pertanian. Waktu itu saya memang bekerja di sektor pertanian. Tapi sekarang saya di perekonomian kan jago secara menyeluruh gitu kan ya. Walaupun di dalamnya ada pertanian juga. Mantap. Ya, artinya kita mau belajar. Benar Bu, benar. Mungkin itulah kunci-kuncinya bagi mahasiswa gitu kan. Ya artinya kan kadang-kadang mau jadi apa ya nanti. Tapi ya itu, bangun dulu dari diri kita sendiri. Dari diri kita semua ini nanti karena yang menilai itu kan orang lain. Gitu, orang lain yang menilai kita ini seperti apa, orang lain. Mungkin itu aja pesan saya. Luar biasa kayak banyak lah nanti mungkin Pak Bobi yang bisa memberikan. Jadi kata Bu Emil lebih bagaimana kita bisa membentuk
diri kita dulu ya Bu ya. Kita Iya. harus yakin dulu, kita harus Iya. percaya dan bisa disiplin tadi juga, bagaimana bisa bekerja untuk supaya apa ya, supaya biar orang lah yang menilai itu bagaimana kita bisa ini mencapai itu. Mungkin Pak Bobi Ya, silakan. kalau tadi kan untuk seluruh mahasiswa udah umum nih. Saya ke rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang aktivis lah. Ya. Saya hanya berpesan tetap terus berpikir kritis, ya, terus meningkatkan kapasitas diri Anda, karena perubahan itu suatu keniscayaan. Regenerasi itu sunatullah. Percaya saja Anda akan menjadi kader-kader pembangunan berikutnya. Ya, karena kami pejabat yang ada di sini, orang-orang Pemda itu sunatullah, itu pasti pensiun pada saatnya nanti juga tutup usia. Digantikan. Begitu. Jadi tetaplah seperti itu. Saya mau tutup dengan puisi. Oke. Siapa? Sorry, bukan puisi, pantun. Oh, pantun. Ya, sorry. Siap. Jalan-jalan ke Muara II. Cakep. Singgah sejenak di Simpang Muara. Cakep. Satukan langkah kita semua. Cakep. Ke depan ekonomi Lampung pasti juara. Wede, mantap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya nggak nyiapin pantun ini ya, buat balas pantun. Oke, baiklah. Terima kasih banyak buat Pak Bobi dan juga Ibu Emil yang sudah hadir dalam podcast Development Talk pada kesempatan siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas banyak sekali informasi dan juga inspirasi dari Bapak Ibu sekalian yang berada pada level pemangku kepentingan yang sudah sudi memberikan banyak informasi kepada saya dan juga kepada adik-adik sekalian, para mahasiswa. Tadi banyak sekali pesan-pesan moral juga sebelum ditutup bahwa tetaplah untuk kritis, tetaplah untuk belajar, disiplin, dan semoga kita semua bisa sukses ke depannya. Amin. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan mewakili panitia sebagai moderator. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga keaktifan dan juga kontribusi teman-teman semua untuk hadir. Sampai saat ini tadi sudah mencapai 100-an orang Bapak Ibu sekalian di Zoom ini ya Bapak Ibu tuh. Sekarang 80 mungkin ya, hampir tercatat hampir 110 yang sudah hadir. Ya 112. Dan harapannya ini bisa menjadi suatu inisiasi yang bagus, walaupun di masa pandemi, walaupun online, ternyata kita bisa mengumpulkan 112 orang ya Bapak Ibu dalam forum ini dan bisa memberikan banyak manfaat. Baiklah, itu aja. Sekian dari saya mewakili teman-teman panitia sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif yang sudah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bobi Irawan dan Ibu Emilia Kusumawati yang telah berbagi ilmu, pengalaman, serta waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, mungkin dilakukan penyerahan plakat dan sertifikat kepada pemateri kita. Kepada Pak Arif dan Saudara Fandi, dipersilakan untuk menyerahkan plakat dan sertifikat tersebut. Nggak mungkin.
Baiklah, hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya ialah Isoma. Saya, Ulfa Sekardini, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat.